Pemirsa Showbiz, kalau informasi kali ini masih inget nggak sama magisnya kisah perjuangan seorang anak yang mengejar mimpi untuk jadi pemain sepak bola profesional yang dimuat dalam film Garuda di Dadaku. Kenapa? Karena kini setelah bertahun-tahun berlalu, kekayaan intelektual atau IP kebanggaan Indonesia tersebut siap dilahirkan kembali nih, reborn lagi dalam bentuk film animasi layar lebar. Dan saya juga berkesempatan untuk wawancara orang-orang di balik film tersebut. Ada dua talenta muda berbakat, Keanu Aska dan juga Queen Salman yang menjadi pengisi suara karakter utama di film ini. Gak ketinggalan ada juga sang sutradara Roni Ghani yang sudah malang melintang membuat film-film animasi Hollywood seperti Transformers, Aquaman, sampai Avengers loh pemirsa Showbiz. Sini teh. Pemirsa Showbiz, penasaran nggak kenapa kok tumben banget ya saya tiba-tiba pakai jersey bola kayak gini? Kenapa? Karena nanti nih tanggal 11 Juni kan kita tahu itu lagi ada Piala Dunia, terus anak-anak juga liburan sekolah. Nah, untuk menemani dua momen besar itu, ada nih satu film rekomendasi untuk Anda yang bisa nanti Anda nikmati bersama keluarga, anak-anak tercinta, bersama sepupu, tetangga. Wah, pokoknya semuanya boleh ikut nonton film ini supaya makin kerasa bangganya sama Indonesia. Ada film Garuda di Dadaku yang kali ini saya sudah bersama dengan cast-nya dan ada juga sutradaranya, ada Keanu Aska. Halo Keanu, apa kabar? Halo, baik kok. Tepuk tangannya buat Keanu dong. Ini ngomongin bola harus semangat nih. Terus nggak cuma Keanu yang nanti berperan sebagai putra ya, tapi ada juga perempuan pada suka bola juga nih. Ada Queen Salman di sini. Tepuk tangan buat Queen Salman. Dan pastinya juga ada inilah kingmakernya yang ngarahin anak-anak ini ya supaya bisa tampil dengan luar biasa. Dalam film animasi ada sutradaranya Mas Roni Ghani. Halo Mas Roni, tepuk tangan dong. Semangat ya, karena ini nuansanya udah nuansa bola banget, tapi bedanya ini adalah animasi. Nah, sekarang saya mau tanya deh ke Mas Roni Ghani sebelum nanti nanya ke pemeran-pemerannya. Mas, kenapa kepikiran untuk garap film yang Garuda di Dadaku, tapi versinya animasi nih kalau yang buat 2026? Jadi kalau Garuda di Dadaku ini kan sebuah IP yang memang udah lama ya, kita tahu semua. Ada dua live action filmnya yang dari tahun 2009, karakter utamanya Bayu. Kemudian Bayu itu baru mau masuk klub bola waktu itu, tapi dilarang oleh kakeknya. Terus di film kedua dia karakter arc-nya lebih besar lagi. Terus habis itu ada pengembangan di serial TV-nya, dan itu udah hampir belasan tahun lah katakanlah ya. Nah sekarang sudah saatnya dari kreatornya, kebetulan di proyek ini juga menjadi produser Mbak Shanti Harmain, sekaligus kreator IP-nya, merasa sudah saatnya kita meremajakan IP tersebut. Nah, kenapa animasi? Karena dalam diskusi mencari bentuk baru yang kita mau remajakan ini, dianggap animasi ini mempunyai angle yang fresh dan bisa lebih relatable dan engage ke penonton-penonton yang khususnya anak kecil dan keluarga gitu. Betul. Apalagi animasi kan juga lagi digandrungin ya, animasi Indonesia Betul, juga jadi salah satu yang kayaknya lagi dilihat banget nih genrenya. Kalau kita lihat tadi ada karakter Putra, di situ ada karakter Naya. Nah ini nih pemeran-pemerannya. Saya mau ke Keanu dulu deh. Keanu nih jadi Putra ya. Betul. Jadi awal cerita bisa meranin Putra nih gimana caranya? Kamu ada castingnya atau gimana sih pada saat itu? Ada, jadi awalnya itu orang tua aku dihubungin buat casting. Terus aku datang, aku casting segala macam. Aku ditunjukin tuh karakter Putra gimana, karakter teman-temannya gimana kan. Nah setelah aku casting, aku disuruh lagi buat tes chemistry sama Gaga, Kak Kristo. Nah burung Garudanya ini ya. Nah ya itu tuh yang kecil, burung pipit. Nah terus habis itu udah deh aku big reading, habis itu ambil suara. Langsung ya. Jadi emang udah pas dapet chemistry-nya, ternyata memang berjodoh untuk memerankan Putra. Tapi Alhamdulillah. waktu ini film ada, itu kan 2009 ya Mas kalau nggak salah ya. Betul. Itu kamu udah lahir. Belum. Nah, itu dia. Gimana caranya kamu Keanu bikin imajinasi Putra versi kamu tuh gimana caranya di film animasi ini? Jadi aku ada beberapa kayak referensi gitu sih dari orang-orang, kayak Putra tuh aku ngelihat dari kakak aku juga, terus dari Bayu juga yang di Garuda di Dadaku yang live action, aku kan juga nonton tuh. Nah jadi kakak aku sama Putra ini mirip banget sebenarnya. Jadi aku banyak belajar juga dari kakak aku, kalau kayak
kakakku kena asma gimana gitu kan, karena Putra kan ada asma kan. Ada asmanya ya. Terus diremehin gitu Iya, ya. ada. Kan? Nggak cuman karakter Putra yang penting di situ, ada anaknya pelatih ya, Naya di situ ya. Betul sekali. Nah kalau Naya tuh gimana sih karakternya di film ini? Terus kamu gimana caranya bisa masuk jadi Naya tuh gimana? Jujur banget karakter Naya sama Queen Salman ini cukup beda ya. Jadi Oh, ya? kayak aku butuh pendalaman karakter yang apa ya, lebih dalam lagi untuk kayak tahu kalau Naya ini kan suka banget bola. Dia paham banget, dia ngerti banget, dan dia tahu gimana cara ngelatih teman-temannya. Which is berapa orang ya tuh teman-temannya 11. Putra? 11 orang sebagai perempuan gitu yang seusia juga sama Putra. Jadi aku harus tahu nada ngomongnya kayak gimana, setegas apa sih, tapi bisa tegas itu juga harus jadi temen yang baik gitu buat temen-temennya gitu sih. Itu kamu pelajarin dari mana? Dari siapa? Kamu ngelihat siapa tuh? Kalau ini kan Ada sih Keanu beberapa dari kakak. beberapa referensi karakter sebenarnya. Kalau Keanu kan kakaknya ya. Kalau aku tuh adik aku tuh juga suka banget sama bola. Jadi dia tuh bener-bener ngajarin aku banyak banget, itu bener-bener pengen banget jadi pemain bola terkenal sama seperti Putra. Jadi emang pas ya. Jadi kamu bisa relate Iya. gimana caranya punya orang di sekitar kamu yang punya mimpi banget gitu ya. punya mimpi pagi sama lagi menjadi pemain bola. Mimpinya jadi pemain bola. Sekarang saya mau tanya sutradaranya. Ini kan mereka udah ngeliat kakaknya, udah ngeliat adiknya. Susah nggak nih ngedirect mereka? Karena kan voice acting tuh beda ya sama yang Betul. acting di depan layar beneran gitu, Mas. Ya, buat saya personally easy sih. Maksudnya itu sangat-sangat lancar gitu kerja sama Keanu dan Queen, karena mereka itu dari awal memang sudah bisa berakting. Paling tinggal masalah bagaimana saya bisa membantu mereka memvisualkan environment-nya di mana, apakah dia ruang outdoor, ada elemen apa aja di dalam sana, sehingga saat dia acting, apakah dia acting dalam artian bersuara di dalam ruangan, dikombinasikan dengan emosi mau seperti apa. Misalnya si Queen saat dia lagi ngelatih kan tuh harus outdoor. Kadang kita perlu ingetin Queen, suaranya lebih dilempar lagi itu, kita biasanya kayak istilahnya kita lempar Jangkauannya suara soalnya lebih jauh kan. karena kan dia ada di lapangan. Harus lebih gede lagi gitu ya? Betul. Sedangkan kalau kita recording kan suasananya kayak kecil ya, studio. Ruangan gitu kan. Nggak bisa kita pakai headset lagi. Jadi kita ngomong sedikit udah kedengeran. Jadi kadang sering lupa di situ bahwa kita harus project. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.